الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعضه الشهور والأيام وليالي بمزايا وفضل إلى يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه حداة الأنام في الأنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعله الطاعات. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Suatu hari Rasulullah SAW bersama sahabatnya mendapati suatu krisis air. Hingga waktu sholat asar tiba, mereka yang berikhtiar mencarinya di berbagai tempat tidak berhasil memperolehnya. Air yang tersedia hanyalah air sisa yang jumlahnya tak banyak. Dalam situasi tersebut, Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu yang membuat orang tercengang. Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ke dalam air sisa yang berada dalam sebuah wadah itu dan berseru kepada para sahabatnya, "Ayo mulailah berwudu, berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala." Para sahabat menyaksikan di sela-sela jari Nabi Muhammad SAW memancarkan air. Para sahabat tak hanya bisa berwudu dengan sempurna tapi juga menghilangkan rasa haus karena air juga bisa diminum. Kisah ini bisa kita temukan dalam Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Yang menarik dari cerita tadi adalah kata-kata Rasulullah SAW tentang al-barakah minallah. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berkah bersumber dari Allah, bukan manusia, air, pohon, matahari, dan lainnya. Meskipun objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dari jemari Nabi Muhammad SAW. Krisis air bukan halangan bagi para sahabat untuk beribadah kepada Allah. Bahkan mereka bisa sekaligus menyaksikan mukjizat Nabi yang tentu kian meningkatkan keteguhan mereka. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam lisanul Arab, barokah dimaknai sebagai an-nawas ziyadah, tumbuh dan bertambah. Sebagian ulama merinci lagi bahwa berkah adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi, melainkan tingkat kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyak atau sedikitnya harta benda. Orang yang kaya raya bisa jadi tidak mendapat keberkahan hidup ketika harta bendanya justru membuat merasa perlu dihormati, merendahkan orang miskin, berfoya-foya atau untuk aktivitas maksiat. Sebaliknya, kemiskinan bisa mendatangkan berkah saat hal ini melatihnya bersabar, mensyukuri nikmat, dan bersikap baik kepada tetangganya. Berkah juga tidak harus berhubungan dengan kesehatan, sebab kondisi sakit pun kadang bisa membuat orang introspeksi diri atau muhasabah, tobat, zikir, dan mengingat-ingat hak-hak orang lain yang mungkin ia langgar. Meskipun sakit juga bisa berbuah malapetaka ketika seseorang justru lebih banyak mengeluh, mencibir karunia Allah, atau melakukan sesuatu yang melampaui batas. Tempat yang berkah tak mesti subur, sejuk, atau yang pemandangannya indah. Buktinya Allah memberikan keistimewaan kepada tanah Makkah yang gersang. Begitu pula dengan waktu yang berkah belum tentu saat-saat hari raya saja, tapi keberkahan waktu itu datang manakala segenap peristiwa di dalamnya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, terkait dengan berkah dan barokah, Rasulullah memberikan teladan kepada umatnya untuk memanjatkan doa ketika memasuki bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram. Artinya bulan yang dimuliakan. Dalam Islam terdapat 4 bulan haram di luar Ramadan, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Saat
tiba waktu Rajab yang Rasulullah minta adalah keberkahan bulan ini, lalu keberkahan bulan Sya'ban, hingga ia dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saat bulan Rajab tiba, Rasulullah SAW tidak memohon kekayaan, kesehatan, ataupun kenikmatan duniawi secara khusus. Beliau berdoa agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban seiring dengan menyongsong bulan Ramadan. Secara tidak langsung doa ini adalah permohonan panjang umur. Tentu saja bukan sekedar usia yang panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari berkah adalah peningkatan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepribadian kita diliput oleh sifat-sifat yang mencerminkan perintah Allah seperti jujur, adil, rendah hati, peduli sesama, penyayang, tidak serakah, tidak gemar menggunjing orang lain dan menghakimi orang lain. Kita juga semakin rajin memaknai setiap aktivitas kita atas dasar nilai ibadah. Bekerja untuk menafkahi keluarga karena Allah, ikuti kerja bakti tingkat RT karena Allah, bertegur sapa dengan tetangga karena Allah, dan seterusnya. Apakah kita tak boleh berdoa memohon harta dan kesehatan di bulan Rajab? Tentu saja boleh. Hanya saja yang lebih penting dari banyaknya kekayaan dan kesehatan adalah berkah, yakni suatu kondisi yang mampu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW sendiri pernah mendoakan sahabatnya, yaitu sahabat Anas, dengan pernyataan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah karunia yang Engkau berikan kepadanya. Kata berkah di sini merupakan kunci dari segenap nikmat lahiriah. Dengan keberkahan seseorang tidak hanya kaya harta tapi juga kaya hati, merasa cukup dan bersyukur, tidak tamak, tidak hanya mementingkan kuantitas anak tapi juga kualitas yang saleh, cerdas dan berakhlak. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, dari uraian ini jelas bahwa bulan Rajab menjadi berkah tatkala ada perkembangan dalam diri kita terkait kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keberkahan itu datang, secara otomatis kualitas kepribadian kita pun meningkat, baik dalam kondisi sulit maupun lapang, sehat maupun sakit, punya banyak utang maupun dilimpahi keuntungan. Keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini penting, mengingat kita akan menghadapi bulan Ramadan nantinya, bulan yang jauh lebih mulia dan berlimpah keutamaannya. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa diberkahi, senantiasa diberi petunjuk, senantiasa dipanjangkan umur hingga bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matihil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma rida 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabin nabiyil ajma'in
والتابعين 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 والتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشوب مطالبا مع الظاهر وبطن عن بلدنا هذا الخاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر.